البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 60 dari Al-Hukmu Syai'at Far'un an Tasawwurih. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, wa huna mas'alatun hammatun jiddah. Dan di sini ada masalah yang sangat penting. Alal khilaf di kalangan lughawiyun, hammah ka muhimmah, tak masalah insyaallah yang seperti itu. Menggunakan rubai ka sulasi, tak masalah insyaallah. Hammah penting, muhimmah yaitu apa? Memberatkan pikiran. Intinya sama aja. Astahsinu an adkuraha lah. Saya memandang bagus untuk saya menyebutkan ini kepada orang itu, kepada si penceramah itu, wali amsalih, dan kepada orang yang seperti dia. La'allallaha yanfa'uhu bima'rifatiha. Semoga Allah memberikan manfaat kepada dia dengan mengetahui masalah ini. Wahia, yaitu anna man amila binasil kitab au minas sunnah, bahwasanya barang siapa mengamalkan nas, ketetapan dari Al-Quran atau dari sunnah, likaunihi wafaqa hawa, disebabkan karena nas tadi sesuai dengan hawa nafsunya, fala yu'adu amilan bidzalikan nas, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang mengamalkan nas tadi. Betul, karena Quran wa sunnah hanya sekedar sebagai syawahid wal mutaba'at, kata para ulama tatkala menyindir orang-orang Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat bukan karena dalil naqli, tapi karena sesuai dengan pemikiran mereka. Seandainya tidak ada dalil dari Quran wa sunnah, tetap aja mereka akan menetapkan itu, karena intinya adalah akal menurut orang-orang Asy'ariyah, sebagaimana yang lebih parah dari mereka. Maka walaupun ada dalil yang sesuai dengan kalam mereka, bahwasanya misalkan apa, Allah punya sama, basar, kalam, qudrah, maka tidak dikatakan mereka sedang mengamalkan nas, karena hakikatnya mereka mendahulukan hawa nafsunya. Wa inna ma amila bihawah, hanya saja dia ini mengamalkan hawa nafsunya. Bidalili annahu yashulu alaihi mukhalafatuh, dengan dalil apa? Dengan penunjukan. Bagaimana kita tahu demikian? Yaitu mudah bagi dia, senang saja bagi dia untuk menyelisihi nas tadi. Au mukhalafati nassin akhar, atau menyelisihi nas yang lain, idza khalafa hawa, apabila menyelisihi hawa nafsunya. Baik. Fahuwa muttabi'un li hawa, maka dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya fi kiltal halatain, di dalam dua keadaan tadi itu. Laisa muttabi'an linnas, bukan sebagai orang yang mengikuti nas. Sebagaimana dulu ada orang datang mengatakan, saya suka setelah cerita tentang masalah apa dulu itu yang MLM itu, multi level marketing, cerita begini-begini, ini gajinya boleh berkembang begini, Anda diam pun Anda akan dapat gaji terus. Walaupun prakteknya enggak, Anda sudah nyoba dulu waktu masih sekolah dulu. Cuma dia mengatakan saya suka ini, tahu nggak kenapa saya suka ini? Ini sesuai dengan akidah katanya. Wah, akidah. Anak tanya, akidah yang mana? Itu bahwasanya satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ini pembahasan pahala akhirat, bukan masalah shilling kah, duit apa, bukan. Ini menunjukkan bukan karena dia mengikuti dalil, tapi karena kebetulan saja sedang sesuai dengan keinginan duniawi dia. Baik. Disebutkan di sini laisa muttabi'an linnas kama tara. Dia bukanlah orang yang mengikuti nas sebagaimana yang Anda lihat. Wa akhsha ayyakuna ma nahnu bi sadadihi min hadzal qabil. Dan saya khawatir perkara yang sedang kita bahas ini masuk dalam sisi ini, yaitu orang itu tatkala mengingkari sifat-sifat Allah demikian masuk dari sisi ini. Tatkala dia hanya menetapkan 7 sifat si Syatri ini, bukan karena ikut dalil, tetapi karena kebetulan saja ada dalil yang mendukung 7 sifat. Ada dalil yang ribuan yang mendukung sifat lain tidak dipakai oleh dia. Wallahul musta'an. Hadhihi qa'idatun 'ammah. Ini adalah kaidah yang bersifat menyeluruh, bersifat apa? Universal, kata orang-orang. Zakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ba'di kutubih. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sebagian kitab beliau, fa'alaika biha, maka hendaknya kalian membaca itu. Summa hunaka ba'du tilkal ahadits. Demikian pula yang
apa intinya yang si Syati ini tatkala membahas bolehnya sumpah dengan selain nama Allah. Kebetulan ada dalil yang nampak sesuai. Padahal dalilnya ini ada kesalahan rawi saja. Kemudian di sana ada beberapa hadis tadi allati naha fiha Rasulullah alaihi salatu wasallam anil halifi bi ghairillah, yang mana di dalam hadis-hadis tadi Rasulullah SAW melarang dari bersumpah dengan selain nama Allah. Al-awwal an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yanhaakum, sesungguhnya Allah melarang kalian antahlifu bi abaikum, untuk bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Man kana halifan falyahlif billah, barang siapa bersumpah hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau diam saja. Baik, disebutkan dalam catatan kaki riwayat Bukhari Muslim, teman. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan. Baik, ini dalilnya sangat jelas, tahu-tahu dihindari oleh si Syati, padahal dalilnya dalam Bukhari Muslim dan sangat jelas. Yang kedua, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rajulan yaqul, beliau mendengar ada seorang lelaki yang berkata, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah, seagung-agungnya Ka'bah tetap dia adalah makhluk, kita bersumpah demi Rabbul Ka'bah, bukan Ka'bahnya itu. Faqala Ibnu Umar la tahlif bi ghairillah, Ibnu Umar mengatakan jangan engkau bersumpah dengan selain Allah, demi selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, demi selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau berbuat kesyirikan. Disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar, disahihkan oleh Al-Albani. Ada pembahasan ilal yang sangat mendalam sebenarnya, telah Anda bahas di dalam taklik terhadap kitab Imam Al-Matrizi rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Sebenarnya hadisnya tidak sampai sahih li dzatih, tapi apa? Sahih li ghairih, karena ada keterputusan yang samar-samar, namun dikuatkan dengan apa? Riwayat yang lain dari sanad yang sangat berlainan, tapi intinya sama. Baik, maka dia sanad ini, sanad Tirmidzi, tidak hasan dan tidak sahih li dzatih, tapi li ghairi. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa rawahu Ibnu Hibban wa shahhahah wa rawahu al-Hakim. Faqala sahihun ala syarti syaikhain. Iya, zahirnya memang bagaikan syarat Bukhari Muslim, namun tatkala sanadnya dikumpulkan, para hufaz mengatakan ini ada yang terputus. Baik, ada rawi yang waham dan yang betul terputus. Namun kita menguatkan melalui sanadnya Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Wa fi riwayatil Hakim sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul ka kullu yaminin yuhlafu bi ghairillah syirik. Setiap sumpah yang dengan itu disumpahkan bidunillah, ya, dengan yang selain Allah, syirik, maka itu adalah kesyirikan. Disebutkan di sini sama juga hadis Ibni Umar, disahihkan oleh Al-Albani. Baik. Walaupun tidak sampai apa li dzati, tapi boleh sampai dikatakan apa li ghairi. Yang ketiga, Abdullah, baik, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. La an ahlifa billahi kadziba. Sungguh apabila saya bersumpah demi Allah namun dusta, jelas ini apa? Dosa besar, menggunakan nama Allah untuk melariskan perniagaan atau untuk agar suaranya dipercaya padahal dusta. Ahabbu ilai, itu lebih saya sukai min an ahlifa bi ghairillahi shadiqa, daripada saya bersumpah demi selain Allah dengan selain nama Allah dalam keadaan jujur, sumpah dengan apa nama Syekh Abdul Qadir misalkan, atau pepunden-pepunden yang lain yang dikultuskan. Baik, dia jujur, namun apa? Dia telah berbuat syirik. Jelas maksiat masih lebih ringan daripada kesyirikan. Walaupun semuanya adalah bahaya, ini dosa besar tentunya. Untuk yang sumpah dusta tapi dengan nama Allah, jelas ini dosa besar. Dan tak boleh diremehkan. Rawahu Tabrani mauqufan. Wa qala al-Mundhiri ruwatuhu ruwatus sahih. Iya, boleh disahihkan. Wa qala ba'du ahli al-ilm ta'liqan ala hadzal athar. Sebagian ulama berkata dengan mengomentari asar Ibni Mas'ud tadi, wa dzalik, sebabnya kenapa?
Li'annal halifa bi ghairillahi kufur, karena bersumpah demi selain Allah itu kekufuran, au syirik atau kesyirikan. Kama sharaha bihi al hadisus sabiq, sebagaimana telah disebutkan dengan jelas oleh hadis yang terdahulu. Wal halifu billah wa huwa kadzibun maksiyah. Sementara sumpah dengan nama Allah namun dalam keadaan dusta, dia dusta, maka ini maksiat, dosa besar. Walaha kafarah alal khilaf, apakah ada kafarahnya ataukah tidak. Tapi yang dirojihkan oleh Syekhul Islam tidak ada kafarah. Karena apa? Sumpah dengan yang berupa maksiat ini dia layan akid, tidak terpandang. Tapi wajib untuk bertaubat karena ini dosa besar. Yang terpandang itu adalah yang ada kafarahnya adalah yang memang itu layak untuk jadi hutang, betul-betul jadi hutang, yaitu bukan maksiat, diterima oleh Allah, tapi setelah itu dia tidak melaksanakannya, maka wajib membayar kafarah. Sementara ini maksiat sama sekali tidak diterima oleh Allah, maka bukan kafarah yang menjadi kewajiban dia. Yang menjadi kewajiban dia adalah bertobat. Tapi ini khilaf di antara para ulama, ada kafarah atau tidak sumpah yang berisi maksiat. Wa bainal amrayni farq, dan di antara dua perkara ini, sumpah jujur namun dengan selain nama Allah, dengan apa? Sumpah dengan nama Allah namun maksiat, namun dusta misalkan. Ini tentunya perbedaannya besar antara dosa besar dengan syirik, jelas perbedaannya itu jelas. Kama taro, sebagaimana yang Anda lihat. Paling tidak walaupun dia dosa besar, dia masih mentauhidkan Allah. Untuk yang sumpah dengan nama Allah tadi, namun dusta. Yang keempat, dalil keempat, an Buraidah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, man halafa bil amanah falaysa minna. Iya, hadisnya sahih. Barang siapa bersumpah dengan amanah, yaitu demi amanah, dan itu sampai sekarang tradisi. Orang Yaman banyak yang melakukan itu, orang Yaman yang awam tentunya, yang tidak baik-baik ngajinya itu. Sering mengatakan wal amanah, nunjuk kita. Enggak bilang wallah. Tapi wallah itu sudah biasa juga di lidah mereka, susah kita. Maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Iya, ini kesyirikan. Amanah ini makhluk. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jelas amanah ini makhluk. Rawahu Abu Dawud. Wa hadhil ahadits kama tara, hadis-hadis ini sebagaimana yang Anda lihat, sharihatud dalalah, penunjukannya itu jelas. Fi adami jawazil qasami bi ghairillah, tentang tidak bolehnya bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah. Wa amma hadis Ibnu Umar fa sharihud dalalah. Adapun hadis Ibnu Umar, maka penunjukannya jelas ala annal qasama bi ghairillah syirik, bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Enggak ada. Allah Ta'ala menyatakan apa? La yu'akhidukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah yang tidak diniatkan sama sekali, sekedar dah biasa di lisan. Tetapi Allah menghukum kalian dengan sumpah yang diniatkan, yang ada akadnya. Baik, ditafsirkan oleh Aisyah, tafsirnya sahih, yaitu ucapan orang-orang Arab, kalla wallah, bala wallah, dikit-dikit bilang wallah. Nah, ini tidak terpandang. Tapi tentunya ini dimakruhkan karena nama Allah senang untuk disebut-sebut sekedar untuk melariskan ucapan. Jelas ini minimal makruh kalau sumpahnya sekedar ucapan, bukan betul-betul sumpah. Wallahu a'lam.